kita punya passion, punya kesukaan kita gitu ya, dan kita yakin bisa ngejalaninnya. Itu ya udah coba aja, jalanin Coba aja ya. gitu. Jangan kaku Nggak sama usah penasaran takut. itu ya. Coba aja. Dan jangan Oke. penasaran terus gitu. Ini Dan- kita lagi produksi 2 single. Oh lagi nih, ada yang baru lagi. Lagi single, tapi kita collab dengan beberapa pemusik juga. Ada Mas Vivan itu arrangernya, ada Mas Ezra juga gitarisnya Hi-Fi. Dulu itu juga ngebuat ngisi melodinya. Jadi dengan nyemplung langsung ke dunia musik yang Lo ketemu sekarang, lagi networking baru bikin nih network ya. baru, Mas. Waduh, Ada oke. Mas Frankie juga dulu, drummernya Naif. Oke. Nah, di 2 single yang lagi dikerjakan sekarang, lo tetap nyanyi atau ada vokalis lain yang lo ajak? Kebetulan gue nyanyi dan sendiri. Sendiri? Iya. Dua-duanya? Iya. Kayaknya lo ketagihan nyanyi nih, Cak. Katanya, tapi emang beda, Mas. Oke. Feel-nya beda. Kemarin tuh kayak ketika kita on stage gitu ya. Oh. Itu feel-nya beda ternyata loh. Itu yang bikin lagi ternyata. Gawat Oke. sih. Gawat ya? Gawat. Waduh, bisa jangan ditutup ya Alf Media ya. Gue butuh juga soalnya. Aman-aman. Oke, jadi gitu ya lagu-lagu ini. Sedikit cerita Hana, bagaimana lo ketemu dan memilih Hana? Jadi Hana ketemu waktu itu kita... Karena di 2 lagu yang pertama, lo berduet sama dia dan ada 1 lagu Hana yang nyanyi kan? Benar. Jadi gue ketemu Hana itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ketika kita ada satu project bareng gitu ya. Cepat Hana tuh lagi ngelit untuk kayak paduan suara gitu. Dia sebagai Video. aku bikin video klipnya, video klip satu, pokoknya bikin kayak himne gitu. Himnenya. Nah, si Hana ngelit untuk paduan suara. vokal directornya. Oke. Jadi paduan suara gitu ya. Nah, aku dari videonya gitu. Terus kedengeran tuh Hana ngelit di dalam tuh kayak bahkan tuh kan kedap suara ya. Suara dia keluar tembus loh. Wow. Tembus kaca. Power ya. Powerful. Nah, terus aku ngeliat anak ini juga berkomunikasinya baik gitu ya. Dan kan bisa ketahuan ya cara kita melihat bagaimana dia mengajar orang untuk bisa seperti apa yang dia mau tuh kelihatan banget komunikasinya di situ. Nah, sampai situ aja Mas, nggak ngobrol, nggak apa, tapi itu cukup keinget. Oh, bukan main. Lo udah jadi produser, Cak, itu ya. Pada saat itu ya. Itu kan begitu lo bikin proyek lagu ini, kan udah lama lo nggak ketemu Hana kan, tapi lo inget momen itu ya. Ingat. Coba deh dikontak Hana. Nah, tapi sebelumnya gue nggak kontak Hana, karena gue butuh kayak coba-coba menghubungi orang lain dulu gitu ya, penyanyi-penyanyi lain yang mungkin bisa nggak langsung gitu. Tapi beberapa kontak, ketemu kurang klik gitu ya, kurang pas gitu. Terus ada beberapa juga yang DM gue nggak dibalas gitu. Ini ya kebetulannya semua ada prosesnya ya. Bener. Ya kayak ketemu jodoh lah gitu ya. Udah deh, Hana dikontak juga kebetulan bisa apa segala respon, ketemu ngobrolnya. Jadilah 2 single ini ada Hana nyanyi. Jadi kita pilih Hana untuk menyanyikan lagu yang single pertama untuk di ALV.R namanya Mas. Oke. ALV.R ini lalu ini jadi divisi bisnis baru nih dari Alf Media ya. Oke. Jadi lalu lagu kedua juga Hana duet sama aku, sama gue. Oke, bukan main. Bukan main. Tadi lo bilang kalau lihat Instagramnya Anca, Anca.lex. Anca.leks ya. LEKS atau Lex gitu ya. Lihat-lihat deh. Dulu sih banyak project-project mengenai video, terus sekarang jadwal manggung. Di berbagai acara. Tapi lo happy di panggung. Itu yang tadi lo bilang, waduh, momen di atas panggung itu lo nikmatin. Nikmatin, beda. Kan lo introvert tadi lo bilang. Jadi beda ya, orang introvert mungkin di stage tuh nggak introvert, bisa loh kejadian gitu. Oke. Gini. Dalam public speaking, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada persentasenya, tuh gue lupa siapa yang bikin ya,
70% anak introvert, public speaking lebih bagus, lebih tertata, lebih teratur daripada anak ekstrovert. Oke. Karena introvert, saking dia khawatir nanti dia nggak bisa Oke. tampil dengan baik menyampaikan sebuah presentasi atau public speech, dia latihannya terstruktur dan lain-lain. Tuh, Betul. introvert. Jadi mungkin itu juga terjadi sama lo tuh ya. Mungkin secara teorinya seperti itu, secara praktek asal-asalnya begini mungkin. Nggak Nggak salah-salah. salah-salah dia. Musisi-musisi yang terlibatnya beneran musisi gitu kan. Oke, dan akhirnya lo nikmatin dulu lah ini Nikmatin ya. dulu sih ini. Tapi mau ke depannya mungkin aku biar orang tahu dulu kan, maksudnya kayak gua tuh menghasilkan beberapa hasil karya seperti ini gitu ya. Apakah diterima apa enggak, sekali lagi ya itu kan kita nggak bisa maksain gitu. Iya. Tapi jika memang ada yang menganggap itu bagus, ya alhamdulillah kan. Dan itu kan bisa jadi satu target klien istilahnya kayak gitu, Iya. untuk bisa sini gue buatin. Lo kan sekarang nyemplung di industri musik Indonesia bisa dibilang ya, dengan segala perkembangannya. Orang nggak mesti diambil oleh label besar. Sebutlah ada musika, ada apa gitu. Lo bisa sendiri melakukannya karena alatnya ada, bisa promosi sendiri lewat media sosial. Apa pendapat lo mengenai menjalankan passion ini dan ngasih, biar gimana, lo kan ngasih warna nih, ngasih sesuatu lagi buat industri musik Indonesia, gitu. Lo ada pesan atau sesuatu nggak buat orang yang juga mungkin, kalau lo kan udah punya Alf Media, kalau ada orang yang belum sama sekali, lo mau kasih pesan apa, termasuk buat musik Indonesia sendiri? Oke, jadi mungkin secara general aja kali ya. Iya. Nggak cuma musik sebenarnya, ketika kita punya passion, punya kesukaan kita gitu ya, dan kita yakin bisa ngejalaninnya, itu ya udah coba aja, jalanin Coba aja ya. gitu. Jangan kaku Nggak sama usah penasaran takut. itu ya, coba aja. Dan jangan penasaran terus gitu. Gue jadi pengen nyoba nyanyi nih, Cok. Harus dong. Dan ketika di perjalanannya itu kita kan set goals nih. Nah, perjalanan ke goalsnya itu pasti kan ada yang namanya proses. Terus sekali lagi percaya aja sama proses. Yang penting kita tekun, fokus, percaya sama proses. Pasti hasil tuh nggak bakal ikutin kita sih. Iya.